Siapa yang tak mengenal tokoh satu ini? Yaps, beliau merupakan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau akrab disapa Bapak SBY. Beliau adalah salah satu presiden Indonesia yang menjabat selama 2 periode. Lebih tepatnya pada tahun 2004 sampai dengan 2014. Bapak SBY ini adalah salah satu contoh tokoh penting di Indonesia yang memiliki gaya kepemimpinan demokratis. Lantas, apakah gaya kepemimpinan itu? Dan apakah penting untuk mengetahui gaya kepemimpinan seseorang? Mari sama-sama kita saksikan video penjelasan berikut ini. Menurut Works tahun 2004 dalam Laliasa et al. Tahun 2018, kepemimpinan demokratis ialah bentuk kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara berbagai kegiatan yang akan dilakukan ditentukan bersama antara pemimpin dan bawahannya. Gaya kepemimpinan demokrasi adalah salah satu gaya kepemimpinan yang sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia karena dianggap memberikan kesempatan bagi bawahannya untuk mengemukakan pendapatnya hingga terdorong rasa memiliki dan kontribusi oleh bawahannya pada organisasi yang sedang dijalani. Dalam menggolongkan gaya kepemimpinan seseorang, terdapat teori-teori populer yang menjelaskan tentang kepemimpinan. Teori Great Man. Teori ini mengemukakan bahwa seorang pemimpin memang lahir dari genetik kepemimpinan. Bukan seseorang yang berusaha dibentuk untuk menjadi pemimpin. Orang yang mempercayai teori ini meyakini bahwa pemimpin adalah seseorang yang memang diberkahi berbagai keunggulan, seperti kecerdasan dan mental yang kuat. Teori ini juga didukung oleh peristiwa Adolf Hitler, yaitu seorang pemimpin, bukan orang-orang hebat yang dibentuk menjadi pemimpin, tetapi memang orang-orang yang lahir untuk menjadi seorang pemimpin yang hebat. Teori sifat traits teori. Para ahli berpendapat bahwa seorang pemimpin memiliki perbedaan sifat dengan seseorang yang bukan pemimpin. Perbedaan sifat ini terdapat pada mental, fisik, serta kepribadian. Berdasarkan teori sifat, seorang ahli bernama Jack Nis melakukan identifikasi sifat-sifat pemimpin didasari oleh teori sifat. Adapun bentuk-bentuk sifat pemimpin seperti kecerdasan, ketampanan, tinggi badan, daya tarik, kepribadian adalah suatu kekuatan revolusioner terbesar yang dapat mengajak seseorang untuk melakukan pengabdian dan mengikuti arahan seorang pemimpin, yaitu sifat karismatik. Adanya penelitian lebih lanjut dari ahli-ahli selanjutnya memberikan bentuk penguatan atas teori sifat yang dikemukakan oleh Gordon Allport. Teori gaya dan perilaku. Teori ini mengemukakan bahwa keberhasilan yang dicapai oleh seorang pemimpin bergantung dengan sikap, perilaku, dan karakteristik pemimpin itu sendiri. Dapat terlihat dari cara pemimpin tersebut menyelesaikan masalah atau DENGAN. Bagaimana pemimpin tersebut dapat memotivasi karyawannya. Salah satu contoh dari teori ini yaitu bagaimana kita ketika menjadi seorang pemimpin harus mengambil sebuah keputusan yang tepat dari banyak sisi. Atau bagaimana caranya kita sebagai seorang pemimpin mampu untuk memotivasi karyawannya agar semangat dan pekerjaan tersebut tidak menjadi beban bagi karyawannya. Teori situasional. Teori ini mengemukakan bahwa dalam penerapan gaya kepemimpinan yang paling ideal adalah bagaimana seorang pemimpin mampu beradaptasi dengan segala situasi
serta kondisi yang sedang dialami. Maksud dari teori situasional ini adalah ketika seorang pemimpin mungkin harus mengubah gaya kepemimpinannya ketika dihadapi oleh situasi dan kondisi tertentu. Teori ini juga didukung oleh beberapa ahli yang menilai bahwa teori kepemimpinan situasional ini adalah teori yang paling ideal. Dalam teori ini juga dijelaskan bahwa dalam setiap gaya kepemimpinan yang berbeda-beda tergantung dari tingkat kesiapan para pengikut atau anggota timnya. Teori transaksional. Teori ini lebih berfokus kepada tugas yang telah sesuai atau sudah semestinya. Fokus lebih ditekankan. Untuk rencana-rencana jangka pendek, seorang pemimpin akan lebih berfokus agar tim melakukan tugasnya sesuai dengan yang telah direncanakan. Teori ini dapat digambarkan sebagai sebuah asosiasi yang melibatkan seorang pemimpin sekaligus pengikutnya atau bawahannya karena adanya serangkaian perjanjian antara pemimpin tersebut dengan para pengikutnya atau para bawahannya. Ada lagi gaya teorinya kok banyak banget. Aku jadi pusing. BGT. Ternyata masih ada guys, semangat ya dengerin aku ngomong. Hahaha. Ini teori yang terakhir. Coba tebak ini foto siapa? Ada yang bisa tebak gak? Oke deh. Aku kasih tahu ini foto siapa. Ini adalah foto James McGregor Burns yang mengemukakan teori transformasional. Teori kepemimpinan ini akan terjadi jika satu orang atau kelompok berhubungan dengan banyak orang dengan saling mengangkat pencapaian mereka sampai kepada tingkat motivasi yang lebih tinggi lagi. Saling angkat-mengangkat antara seorang pemimpin dan pengikutnya untuk tercapainya sebuah tujuan. Pada umumnya, teori transformasional ini disebut juga sebagai teori dengan gaya kepemimpinan sebagai agen perubahan. Teori transformasional sendiri merupakan teori tentang kepemimpinan yang ingin melakukan sebuah perubahan atau gebrakan agar dapat meningkatkan kebudayaan atau membalikkan keadaan untuk mendapat keuntungan yang lebih banyak lagi. Teori ini sangat penting untuk para pemimpin yang masih memilih-milih jenis kepemimpinan apa yang akan digunakan. Mencari tahu gaya kepemimpinan penting gak ya? Jawabannya adalah penting. Gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh seseorang dalam memimpin menjadi salah satu hal yang penting bagi suatu organisasi. Organisasi dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya dapat dilihat dengan siapa pemimpinnya, apa gaya kepemimpinannya, dan bagaimana seseorang tersebut mampu mengimplikasikan gaya kepemimpinannya dalam lingkup organisasi agar tujuan tersebut dapat tercapai dengan baik. Cocok gak ya kalau kepemimpinan demokrasi diterapkan pada perusahaan? Jawabannya adalah sangat cocok. Gaya kepemimpinan demokrasi sangat mempengaruhi kinerja para karyawan atau pegawainya. Kepemimpinan dengan gaya demokrasi dalam mengambil keputusan sangat mementingkan musyawarah yang diwujudkan pada setiap jenjang yang ada dalam unit perusahaan. Seorang pemimpin yang demokratis merupakan seorang pendengar yang baik bagi anggotanya dan seorang pekerja tim yang baik. Gaya kepemimpinan ini memiliki hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap kinerja anggota dan juga anggota perusahaan lainnya. Dengan adanya gaya kepemimpinan demokratis, setiap masukan dari anggota tim dapat lebih dihargai dan komitmen dalam kerja tim dapat dirasakan melalui adanya partisipasi yang aktif dari setiap anggota yang ada dalam perusahaan. Apabila seorang pemimpin menerapkan gaya kepemimpinan demokratis, maka akan menimbulkan suasana kerja yang lebih baik dan kinerja anggota karyawan akan lebih terpacu ke arah yang lebih positif dan produktif. Apa cuma Indonesia yang menerapkan kepemimpinan demokrasi? Berikut ini adalah negara-negara selain Indonesia yang menerapkan kepemimpinan demokrasi. Ayo main tebak-tebakan, bendera berikut dari negara mana?
Kita pamit undur diri ya guys. Semoga nilainya bagus dan semoga gak ada yang nanya. Hahaha. Ya kan kamu nanya, bukan saya yang bertanya. Kecuali saya yang bertanya, baru kamu nanya. Ente kadang-kadang ente ya. Ya udah, kalian kangen sama aku kan? Kalian rindu juga sama aku. Rindu berat, kamu gak akan kuat. Biar aku saja. Jangan bilang ada yang mendekatimu ya. Nanti orang itu kan hilang.